Anies itu sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Wallahu alam, tapi karena saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukan unfortunately ya. Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Nah, menurut saya, kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal, ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk. Ya kan? Sebuah kondisi yang barangkali dia jauh lebih nyaman. Karena begini, kalau secara politik kita sudah diametral, berbeda, ya kan? Lucu kan? Saya sendiri bayangkan yang bukan siapa-siapa, enggak mau saya masuk pemerintahan kalau ditawarin jadi apapun. Kalau masih di sana, kenapa? Karena saya menganggap bahwa proses yang kemarin itu kan nggak karu-karuan, ya kan? Nggak konstitusional dan lain sebagainya. Ada salah satu sosok yang relatif mencuri perhatian dan menjadi pergunjingan publik. Sosok itu adalah Pak Anies Baswedan yang juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo Subianto melalui akun Instagram resminya. Ini tentu menjadi salah satu isu yang akan ditarik ke urusan politik, karena beberapa waktu yang lalu baik Anies Baswedan ataupun Pak Prabowo Subianto terkesan memberikan respon semacam balas pantun politik satu sama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hari ini persisnya tanggal 17 Oktober 2025, Prabowo Subianto berulang tahun yang ke-74 sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai pemimpin bangsa, sebagai pemimpin negeri. Tentunya banyak sekali ucapan selamat, banyak sekali doa-doa yang diberikan kepada Prabowo Subianto. Rata-rata doa dan harapan ini semoga di usianya yang ke-74 Prabowo Subianto semakin sehat, semakin sukses, panjang umur selalu, dan diberikan keberkahan untuk menjadi pemimpin yang istiqomah untuk memajukan bangsa dan negara, dan yang paling penting menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, semakin kompetitif dan semakin diperhitungkan di kancah politik global. Di antara begitu banyak ucapan-ucapan ulang tahun itu, mulai dari kalangan politisi, anggota dewan, pejabat publik, para menteri dan partai politik, saya kira ada salah satu sosok yang relatif mencuri perhatian dan menjadi pergunjingan publik. Sosok itu adalah Pak Anies Baswedan yang juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo Subianto melalui akun Instagram resminya. Di akun Instagramnya, Anies mengunggah foto yang ada fotonya Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ada beberapa narasi-narasi di bawahnya. Narasinya saya bacakan. Selamat ulang tahun dan panjang umur Presiden Prabowo Subianto. Dalam setiap amanah besar tersemat doa banyak orang. Semoga Allah berikan petunjuk, perlindungan, dan ketetapan hati dalam memilih yang benar di atas yang mudah, agar bangsa ini mampu melewati berbagai tantangan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Itulah caption semacam narasi yang diberikan oleh Anies Baswedan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo Subianto. Tentu di antara begitu banyak pihak yang mengucapkan selamat ulang tahun dan doa-doa harapan, mulai dari partai hingga para yang lainnya, termasuk para politisi, menteri, dan anggota dewan. Tentu sosok Anies Baswedan yang juga mengucapkan selamat ulang tahun relatif membetot perhatian publik, ya tentu karena ada beberapa hal. Pertama, ini tentu tidak bisa dilepaskan dalam konteks politis kekinian, di mana misalnya beberapa waktu yang lalu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto itu terkesan berbalas pantun. Di acara Munas PKS misalnya, Prabowo Subianto mengatakan tidak pernah sakit hati, tidak pernah marah, sekalipun hanya diberikan skor 11 dari 100 oleh Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 yang lalu. Tapi kan tidak lama setelah itu, dalam acara yang dilakukan oleh DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah, ormas yang terafiliasi dengan Anies Baswedan, justru Anies semacam memberikan sindiran balik bahwa bangsa ini semakin jauh dari unsur meritokrasi dengan unsur-unsur yang mengedepankan integritas, terutama dalam jabatan-jabatan politik, baik jabatan politik di birokrasi ataupun di pemerintahan. Pernyataan Anies Baswedan ini seakan-akan semacam balas pantun politik yang sebelumnya pernah dilontarkan oleh Pak Prabowo Subianto. Wajar kalau kemudian ketika hari ini Anies Baswedan juga turut mengucapkan selamat ulang tahun, mendoakan Prabowo Subianto semoga semakin sehat, semakin amanah sebagai pemimpin negeri. Ini tentu menjadi salah satu isu politik, ya, bukan hanya hari yang spesial bagi Pak Presiden, tapi juga menjadi isu politik yang meluber kemana-mana. Ini adalah sebagai, ya inilah Indonesia, selalu politiknya dikaitkan kanan kiri. Banyak sekali respon-respon positif di akun Instagramnya Anies Baswedan. Ini menegaskan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok yang tidak pernah baper, sebagai sosok yang tidak pernah menganggap persoalan itu dengan sesuatu yang serius. Sekalipun Anies hari ini berada di luar kekuasaan, dalam banyak hal tidak dirangkul menjadi bagian dari pemerintahan, tapi
Anies masih mampu dan bisa mengucapkan selamat ulang tahun. Wajar kalau komentar positif ini bermunculan di akun Instagram resminya Anies Baswedan, karena kita tahu pendukung-pendukung Anies yang sering disebut dengan anak abah selalu memuji segala apapun yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Tapi beda ceritanya karena akun Instagram Anies Baswedan yang mengunggah ucapan selamat ulang tahun ke Pak Prabowo Subianto ini kan juga dikutip oleh media-media mainstream, terutama di media-media online. Nah, ketika ada berita di media-media online Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto, ini adalah doa-doa Anies Baswedan. Komentar-komentar di bawahnya beda-beda, bukan pujian-pujian seperti di akun Instagramnya Anies Baswedan. Di berita-berita online yang dimuat oleh berbagai platform digital, kira-kira begitu, banyak sekali yang menyindir Anies. Bismillah, sah komisaris. Ada juga yang menyebut, inilah nggak penting, ini adalah pencitraan. Selamat, ucapan selamat yang pencitraan ini adalah tanda damai dari Anies Baswedan untuk merapat bagian dari kekuasaan dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah selamat ulang tahun yang diberikan oleh berbagai pihak, khususnya Pak Anies Baswedan, tentu mendapatkan respon yang cukup beragam. Di akun Instagramnya rata-rata mayoritas memberikan respon positif kepada Pak Anies yang dianggap sebagai politisi yang dewasa. Tapi ketika Pak Anies menjadi berita dalam akun media-media sosial terkait dengan ucapan selamat ulang tahunnya ini, yang terjadi justru sebaliknya. Ada bully-bulian, ada kritik-kritikan, sah sebagai komisaris, calon komisaris, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya ini tentu tidak terlepas karena selama ini kalau di Indonesia ada kecenderungan memuji penguasa, ada kecenderungan pihak yang sedang menang dalam pertarungan politik, ada kecenderungan dia supaya bisa mendapatkan posisi-posisi strategis. Rata-rata adalah komisaris, rata-rata misalnya pejabat-pejabat publik. Wajar kalau kemudian ketika Anies Baswedan mengungkapkan ucapan selamat ulang tahun dan dikutip menjadi berita online di media-media mainstream, komentar-komentar di bawahnya itu sangat lucu-lucu, dan bagi saya ini sangat menghibur sebagai sebuah situasi politik yang tidak harus menganggap politik itu tegang-tegang amat. Wah, ini Anies tanda-tanda ingin merapat ke pemerintah, calon komisaris BUMN, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebut, ini tentu menjadi salah satu isu yang akan ditarik ke urusan politik, karena beberapa waktu yang lalu baik Anies Baswedan ataupun Pak Prabowo Subianto terkesan memberikan respon semacam balas pantun politik satu sama yang lain. Wajar ketika Pak Anies mengucapkan selamat ulang tahun, isunya bisa kemana-mana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentu saja memang publik ada juga yang mengungkit bagaimana hubungan baik dan kemesraan yang pernah terbangun antara Pak Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Kita tahu Anies Baswedan bisa maju dalam Pilkada Jakarta di tahun 2017, itu tentu tidak terlepas dari Gerindra dan peran penting dari Pak Prabowo Subianto, dan bahkan banyak pihak yang mengatakan mungkin Anies itu tidak bisa maju gubernur Jakarta, tidak bisa menang dalam pertarungan Pilkada 2017 melawan Ahok saat itu kalau tidak ada Gerindra dan tidak ada Pak Prabowo Subianto, karena Gerindra, Prabowo Subianto telah begitu banyak melakukan pengorbanan politik untuk mendukung dan menjadikan Anies sebagai gubernur Jakarta. Tapi setelah itu publik kan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, luar biasa sekali bagaimana doa Pak Anies ya, yang viral ya, di media sosial. Apa yang selalu Pak Anies lakukan pasti menjadi perbincangan ya. Itulah Anies Baswedan, tokoh yang sangat hebat, tokoh yang menurut kita itu sangat luar biasa teman-teman, yaitu kerendahan hati Anies itu membuat kita kagum ya. Kali ini di momen ulang tahun Pak Prabowo, Anies itu memberikan ucapan yang luar biasa ya, doa yang luar biasa untuk Pak Prabowo. Kita tahu bahwa Anies dan Prabowo ini kan juga rival di Pilpres kemarin ya, saling singgung, saling sindir. Dan momen ulang tahun Prabowo ini, Anies akhirnya memberikan doa dan ucapan yang luar biasa kepada Pak Prabowo, teman-teman. Dan ini sekaligus menampar ya, wajah pipi para pembenci Anies ya. Saya ingat bagaimana Kodari mengatakan bahwa apa yang diberikan Anies kepada Prabowo ya kan, itu adalah sindiran keras yang diberikan oleh pendukung Prabowo terhadap Anies ya. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan itu ya tidaklah benar ya. Karena apa? Karena Anies dan Prabowo sampai detik ini mereka baik-baik saja teman-teman ya. Mereka luar biasa. Mereka memberikan statement-statement yang mungkin menurut orang itu sindiran ya, tapi itu sebenarnya adalah ya komunikasi ala-ala mereka ya. Apalagi Anies
kalau kita melihat memberikan statement doa yang luar biasa terhadap Prabowo dan kemudian itu ramai, itu adalah hal yang luar biasa ya. Karena apa? Sepatutnya tokoh publik ya seperti itu ya, tokoh publik yang benar-benar cinta perdamaian, cinta kedamaian ya, supaya Indonesia semakin baik ke depan. Dan kalau kita melihat bagaimana panasnya Pilpres 2024 kemarin ya, dan itu sebuah pengalaman yang sudah selesai ya, artinya bahwa Pilpres sudah selesai ya, kita merajut kebersamaan, merajut kerjasama yang luar biasa ya. Ketika ada oposisi ya, beroposisi dengan baik, dan itu dilakukan oleh Anies ya kan. Kalau pemerintah silakan menjalankan tugasnya dengan baik ya. Jadi ada tempatnya Anies mengkritik Prabowo, ada tempatnya Anies mendoakan Prabowo, juga ada tempatnya teman-teman. Jadi itulah hal-hal yang sangat sederhana yang patut kita banggakan dari Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?